Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gilang Septian dengan nomor NPM 2310052. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan memperlihatkan beberapa alat medis yang sering digunakan oleh dokter ataupun tim medis saat ia melakukan pembedahan ataupun melakukan operasi. Nah, apa-apa aja itu? Nah, yang pertama telah saya siapkan yaitu gunting jaringan. Nah, gunting jaringan ini adalah gunting yang digunakan oleh dokter saat ia melakukan pembedahan. Nah, apa sih fungsi daripada gunting ini? Jadi, fungsi daripada gunting jaringan ini yaitu untuk memotong ataupun menggunting jaringan-jaringan tubuh. Selanjutnya itu ada gunting benang. Nah, untuk bentuk fisiknya saya tidak ada, tetapi telah saya tampilkan di atas. Jadi, gunting benang itu berfungsi untuk menggunting ataupun memotong benang. Selanjutnya itu ada gunting perban. Nah, gunting perban di sini berfungsi untuk memotong dan menggunting perban, balutan ataupun plester. Selain itu, ada yang namanya gunting angkat jahitan. Nah, jadi gunting angkat jahitan ini berfungsi untuk mengangkat hasil jahitan ataupun hasil hekting dari hasil operasi ataupun hasil pembedahan. Selanjutnya itu ada scalpel. Ini dia bentuknya. Nah, jadi scalpel di sini berfungsi untuk memotong jaringan secara tajam ataupun menginsisi jaringan kulit. Selain itu juga alat ini berguna untuk mengangkat jaringan ataupun benda asing dari bagian dalam kulit. Nah, ini adalah batang scalpel. Nah, untuk memegang scalpel ini. Nah, di sini juga saya siapkan pisaunya. Nah, pisaunya inilah yang berguna untuk memotong jaringan secara tajam. Ini masih dalam bungkusan. Nah, selanjutnya itu ada klem arteri. Nah, di sini sudah saya siapkan dua jenis klem arteri. Yang pertama ini ada klem arteri bengkok. Ini bentuknya bengkok ujungnya. Nah, selanjutnya juga ada klem arteri lurus. Nah, jadi apa sih fungsi daripada klem ini? Jadi fungsi daripada klem ini yaitu untuk menjepit jaringan tubuh maupun pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan dalam operasi, serta juga dia memiliki fungsi-fungsi lainnya. Nah, selain daripada klem lurus dan juga klem bengkok yang telah saya lihatkan tadi, juga ada klem duk. Nah, apa sih dari fungsi daripada klem duk ini? Jadi fungsi daripada klem duk ini yaitu untuk menfiksasi duk atau kain ataupun linen bedah. Nah, selanjutnya itu ada pemegang jarum ataupun needle holder. Nah, di sini juga sudah saya siapkan. Ini dia bentuknya. Nah, bentuk daripada needle holder ini bentuknya hampir sama dengan klem, cuman untuk bagian ujungnya ini atau penjepitnya ini lebih kecil daripada klem. Nah, sebagai perbandingan, ini adalah needle holder. Nah, ini adalah klem arteri lurus. Perbedaannya, kalau selain daripada bentuknya yang kecil, needle holder ini juga ujungnya ini tidak ada bengkok. Sedangkan untuk bagian klem arteri lurus ini di ujung-ujungnya ini memiliki ada bagian yang bengkoknya. Baik. Selanjutnya itu ada pinset anatomis. Nah, di sini juga saya siapkan pinset anatomis. Nah, apa sih fungsi daripada pinset anatomis ini? Nah, pinset anatomis ini digunakan untuk menjepit jaringan, alat, dan bahan medis. Ini juga pinset anatomis ini juga dapat digunakan untuk memegang kasa ataupun kapas untuk membersihkan bagian luka. Setelah dari pinset anatomis, saya juga telah siapkan pinset chirurgis. Nah, ini dia. Nah, ini adalah pinset chirurgis. Bentuknya hampir sama dengan pinset anatomis, cuma yang membedakan dengan pinset anatomis, pinset chirurgis ini memiliki bagian jab bengkok pada bagian ujungnya. Sebagai perbandingan, ini adalah pinset anatomis, sedangkan ini adalah pinset chirurgis. Nah, ini perbedaannya. Bentuknya hampir sama, cuman ada bagian yang membengkok pada bagian ujung pinset chirurgis. Nah, apa sih guna daripada pinset chirurgis ini?
Gunanya hampir sama dengan pinset anatomis, sedangkan untuk pinset chirurgis ini itu berguna untuk membentuk pola jahitan, juga bisa digunakan sebagai angkat jahitan ataupun meremove jahitan. Selanjutnya ada jarum cutting. Nah, jarum cutting di sini itu berguna untuk memudahkan proses penjahitan pada bagian kulit. Selanjutnya ada jarum taper. Nah, jarum taper ini berfungsi untuk penjahitan pembuluh darah ataupun usus. Jadi jarum taper ini adalah jarum yang digunakan untuk melakukan penjahitan pada bagian organ dalam tubuh. Selanjutnya ada benang absorbable. Nah, jadi benang absorbable ini umumnya itu digunakan untuk penjahitan luar pada area-area tertentu yang menyulitkan atau tidak nyaman bagi pasien pada saat pengangkatan jahitan seperti area genital ataupun intraoral. Selanjutnya ada benang non absorbable. Nah, di sini juga sudah saya siapkan benang absorbable. Ini adalah benang absorbable. Nah, jadi apa sih fungsi dari benang absorbable ini? Jadi fungsi daripada benang absorbable ini itu berguna untuk melakukan penjahitan ya. Nah, tetapi bedanya ini benang absorbable ini adalah benang yang tidak dapat dicerna oleh enzim maupun dihidrolisis oleh tubuh. Benang jahit non absorbable ini dapat pula dibagi atas alami dan juga sintetis. Benang non absorbable yang terbuat dari bahan alami adalah silik, linen, dan juga cotton. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang alat-alat medis yang sering digunakan oleh dokter ataupun tim medis pada saat ia melakukan pembedahan ataupun melakukan operasi. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.